Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mutiara dari kelas 91 dengan nomor absen 26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PPKN mengenai dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mari saja kita mulai. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Masa ini berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Masa Orde Lama. Masa ini berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. 3. Masa Orde Baru. Masa ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah masa reformasi. Masa ini berlangsung dari 1998 sampai dengan sekarang. Pembahasan 1. Masa awal kemerdekaan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso, dengan tujuan utama untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Namun pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. Berikut merupakan contoh penggambaran pemberontakannya. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Karyo Suwiryo yang ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII dengan tujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, yang pada dasarnya gerakan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Namun pada akhirnya juga gerakan ini dapat ditangkap dan diberhentikan pada tanggal 4 Juni 1962. Berikut merupakan contoh penggambaran dari pemberontakannya. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somukil. Gerakan ini memiliki sebuah paham yang bertujuan untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Namun pada akhirnya pemberontakan ini dapat dikalahkan. Berikut merupakan contoh penggambaran dari pemberontakannya. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Venji Small di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat khususnya Soekarno karena pada saat itu mereka tidak bisa lagi diberi nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Oleh karena itu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Berikut merupakan contoh dari perjuangannya. 5. Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. APRA ini merupakan misil yang didirikan oleh Kapten Colonel Raymond Westerling yang memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Namun nyatanya ini sangat bertolak belakang. Beliau berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Lalu APRA juga melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia dan berhasil menduduki wilayah Bandung, serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun kudeta yang dilancarkan tersebut mengalami kegagalan. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Berikut merupakan contoh penggambaran dari pemberontakan yang dilakukan oleh APRA. 6. Perubahan bentuk negara. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Badan Konstituante. Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku, serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini juga dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berikut merupakan contoh penggambarannya.
Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemberontakan yang berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain, seperti liberal dan komunis. Tapi, apa sih pembahasannya? Mari saja kita simak. Pertama, ideologi liberalisme merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu baik dalam ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi liberalisme sangat menjunjung kepentingan individu daripada kepentingan golongan atau kelompok. Tetapi di samping dari itu, ideologi ini memiliki kekurangan yang sangat bertolak belakang dengan budaya bangsa Indonesia dan kepribadian kita. Dua, ideologi komunisme merupakan paham yang lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ideologi ini menganut bahwa alat-alat produksi baik itu berupa tanah, modal, serta tenaga kerja adalah milik bersama, karena dalam paham ini tidak mengenal adanya kelas atau kasta dalam masyarakat. Namun jika dilihat dari kandungan nilainya, ini sangat bertolak belakang dengan bangsa Indonesia yang seharusnya mengedepankan Tuhan dalam menjalankan kehidupan. Sedangkan dalam paham ini sebaliknya. 2. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, berupa sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yang pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Walaupun sudah masuk ke dalam masa Orde Lama dan konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksananya masih terdapat penyimpangan sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. B. Presiden mengeluarkan penetapan presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. C. Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Pada periode ini juga tetap terjadi pemberontakan seperti pemberontakan PKI yang dipimpin oleh DN Adit dengan tujuan lagi-lagi menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. Namun pada akhirnya pemberontakan ini dapat digagalkan. 3. Masa Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1968 menjadi awal permulaan dari dikenalnya Orde Baru dalam pemerintahan dengan konsep demokrasi Pancasila dengan pemimpin Presiden Soeharto yang juga bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di samping itu dalam menjalankan pemerintahan Orde Baru ini tetap terdapat kelemahan dan juga kelebihan. Kelebihannya seperti pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita dan program GBHN. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Pada masa ini pula kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu PDI, Golkar, dan PPP. Selain itu, di masa Orde Baru ini tetap terdapat kelemahannya seperti tetap muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan lain-lainnya. 4. Masa Reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan, bukan melalui pemberontakan, melainkan lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, dan mendatangkan dampak negatif merugikan bagi Indonesia. Tantangan lainnya juga muncul dari menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Selain itu dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Diperlukan juga komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Sekarang masuk ke dalam praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadikan Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum. 2. Praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah dengan menjadikannya sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang.
Kelima, sila Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. 1. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Nilai instrumental yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Dan 3. Nilai praktis yaitu realisasi nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang pertama adalah dalam bidang politik yaitu penyelenggaraan pemilu secara luber-jurdil. 2. Dalam bidang ekonomi yaitu menganut sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. 3. Dalam bentuk bidang sosial dan budaya yaitu adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila yaitu dalam lingkungan masyarakat seperti menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. 2. Dalam lingkungan keluarga yaitu gotong royong, saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga. 3. Dalam lingkungan bangsa dan negara seperti mengedepankan toleransi antar umat beragama, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, serta mengemukakan pendapat secara bebas dan tanggung jawab. Dan terakhir adalah lingkungan sekolah seperti menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak, serta mematuhi tata tertib. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.